Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Nanggro, kami dari Aceh. Ketemu lagi di channel YouTube Linjamsos Oki. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya pendamping PKH Kota Langsa, wilayah Kecamatan Langsa Barat. Dan dalam hal ini kami bersama teman-teman menyampaikan kepada para sahabat semua sahabat sosial bahwa di tengah-tengah Kota Langsa ini yang sangat asri, kami saat ini berada di alun-alun Kota Langsa, tepatnya di Lapan Merdeka Kota Langsa. Nah, sahabat sosial, Kota Langsa ini adalah kota yang bertempat di tengah-tengah kota, dan jarak dari Banda Aceh dan juga jarak dari Medan ini tentunya kami diapit oleh dua daerah yang kalau misalnya ke Banda Aceh ini memang harus dari sini ke sana. Kalau dari sana mau ke Medan juga harus melewati Kota Langsa. Dan kesempatan ini saya tidak sendiri, mungkin bisa berbincang-bincang juga bersama rekan saya di samping. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nanggro, salam PKH Kota Langsa. Perkenalkan, nama saya Hendra Syaputra SH. Saya pendamping PKH di Kecamatan Langsa Timur. Saya menjadi pendamping PKH di Kota Langsa dari tahun 2013. Untuk Kecamatan Langsa Timur itu terdiri dari 16 desa. Di daerah Langsa Timur itu banyak terdapat pemukiman sawah, tambak, dan perkebunan. Sebagian mata pencarian mereka juga buruh tani, nelayan, dan juga buruh bangunan. Untuk daerah Kecamatan Langsa Timur itu letak geografisnya, kalau kita mau ke Kota Langsa itu dari Medan pertama dapat itu kecamatan di Langsa Timur. Dari Aceh Tamiang itu ada perbatasan selamat datang ke Kota Langsa. Itu adalah wilayah Kecamatan Langsa Timur, Desa Bukit Mutuah, yang jalan lintas masih daerah perbukitan walaupun sedikit. Kemudian di samping saya juga ada pendamping PKH Kota Langsa. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmana SPD. Saya adalah pendamping dari Kecamatan Langsa Barat. Kebetulan Langsa Barat itu memiliki 13 desa dan lebih ke arah pesisir, terkenal dengan karakter masyarakatnya yang keras, dan juga bermata pencaharian nelayan, buruh nelayan, dan juga buruh tambak ikan ataupun udang. Ada juga yang buruh harian lepas yang lebih banyaknya, kemudian juga buruh bangunan. Baik, sekilas tentang Langsa Barat. Selanjutnya ada pendamping dari Langsa Kota juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dinilah. Saya pendamping PKH Kecamatan Langsa Kota. Di Langsa Kota sendiri mempunyai 9 desa dampingan dan memiliki saat ini 599 KPM dampingan, di mana Kecamatan Langsa Kota memiliki karakteristik masyarakatnya, KPM-nya multikultural. Jadi di Kota Langsa tidak hanya masyarakat dari suku Aceh aja, ada dari suku Jawa, Minang, juga dari berbagai daerah. Jadi sangat menarik ketika saya mendampingi PKH Kota Langsa, khususnya di Kecamatan Langsa Kota. Seperti itu. Oke, baik, sangat luar biasa ya untuk memperkenalkan diri dan gambaran deskripsi di wilayah masing-masing. Tapi saya pernah mendengarkan ini, terutama sekali bagi Ibu Asma di daerah Langsa Barat, Ibu, ya. Langsa Barat, ya. Karena memang di situ akulturasi budayanya, terutama sekali terkait tentang bahasa daerah, yang memang di sini selalu saja kawan-kawan di lapangan menemui hambatan-hambatan berupa dengan miskomunikasi atau kesalahpahaman baik dalam berbicara, dan masing-masing masyarakatnya menyikapi terhadap
apa yang disampaikan oleh baik ketua kelompok atau pendamping itu sendiri. Ini ada nggak kisah-kisah tertentu atau pernah ada begitu maksudnya oleh Bu Asma selama mendampingi di wilayah Kecamatan Langsa Barat, mungkin baik itu dari segi bahasa, kulturasi tadi atau hal yang lainnya. Akses lokasi ya. Karena memang kan ya riskan sekali kan mengenai bahasa itu. Silakan Bu. Ya, awalnya ketika menjadi pendamping PKH di tahun 2013, masih awal, mungkin masih newbie ya istilahnya. Jadi kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Itu mungkin karena belum paham situasi di lapangan, sikon masyarakat ataupun belum paham tentang kondisi bagaimana sih masyarakat di Langsa Barat. Nah, pelan-pelan beriring waktu saya mulai melihat bahwa kalau dari segi bahasa di Langsa Barat itu sendiri mungkin tidak bisa kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang 100% bahasa Indonesia. Awal-awal saya coba modifikasi ya, modifikasi bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh gitu. Itu di pertemuan kelompok ataupun kegiatan-kegiatan PKH yang lainnya. Kemudian beriring waktu ini kayaknya lebih mengena kalau misalnya 100% kita sampaikan dengan bahasa Aceh. Apalagi saya mau juga sekarang mendampingi desa Telaga 7, yaitu sebuah pulau ya, pulaunya kecil sekitar 5 hektar kalau sekarang tinggalnya. Itu notabene memang bahasanya memang harus dengan bahasa Aceh asli ya, karena mungkin kalau kita sampaikan dengan bahasa Indonesia itu mungkin pesannya tidak tersampaikan, bisa jadi miskomunikasi dan sebagainya gitu. Mungkin kawan-kawan yang lain ada Luar juga. biasa ya. Kalau untuk Bu Intan? Kalau saya yang baru-baru ini ketika mendampingi KPM PKH khususnya di Langsa Kota, terkait dengan kebijakan dan peraturan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, pemerintah Aceh mengenai migrasinya Bank Konven ke Bank Syariah Indonesia BSI. Jadi kan kemarin sempat ada hambatan ketika migrasi, sehingga kita yang berhadapan langsung sama masyarakat sering ditanyain sama KPM, kapan nih Bu cair? Bu, kita kapan migrasi ke BSI gitu. Iya, jadi kan sempat mengalami keterlambatan di bulan November untuk tahap 3 pencairan dan distribusi KKS juga kartu. Nah, di situ baru kita akhirnya gitu, karena mengikuti tadi peraturan pemerintah Aceh ya untuk migrasi ke Bank Syariah gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Ini tadi udah kita dengarkan bersama sahabat sosial terkait tentang hambatan dan hal-hal yang memang ada sedikit hal yang harus kita munculkan dalam diri kita ini sehingga dapat memberikan pemahaman. Pemahaman ini yang paling penting sebetulnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan apa yang tersampaikan ini dapat benar-benar terjadinya sinkronisasi, sehingga harapannya KPM dapat merasakan dan dapat melaksanakan sesuai apa yang menjadi arahan dari pendamping. Nah, kemudian di samping saya juga nih Pak Hendra, tentunya kali ini saya nggak mau gambarannya kita mau hambatan aja, tapi apa sih yang udah ada selama ini perubahan terhadap KPM tersebut. Apakah KPM itu udah mulai mandiri baik dalam berwirausaha atau ada kelompok kecil yang mereka bangun dalam mikro atau kelompok kecil usaha yang memang bisa memandirikan diri mereka sendiri atau wilayah setempat seperti itu. Silakan Pak Hendra. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Langsa Timur itu banyak dari penerima PKH. Tentunya kita pendamping yang paling awal ya di Kota Langsa 2013. Berarti ada KPM yang lebih awal dari 2013. Itu banyak yang graduasi mandiri. Kenapa? Karena kita sudah sering mengatakan itu di pertemuan kelompok, dan sekarang pun kita sudah melakukan kegiatan P2K2. Itu di situ banyak modul-modul yang sangat bagus untuk kita ajarkan ke masyarakat, terutama ekonomi, gitu kan. Itu banyak masyarakat terutama yang menerima PKH yang kita ajarkan P2K2, mereka mulai memahami. Kita beri pemahaman bahwa dalam pengelolaan keuangan ekonomi itu sangat penting, terutama ketika kita mendapatkan bantuan. Jangan cuma-cuma langsung untuk membelanjakan apa keinginannya, tapi belanjakanlah
keuangan PKH itu sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga kita dapat mengelola ibu-ibu itu untuk lebih mandiri, sehingga mampu kita graduasikan secara mandiri, sehingga dengan graduasi mandiri ini ibu-ibu PKH bisa meningkatkan ekonomi mereka dengan membangun usaha kecil atau usaha rumah tangga dan lain sebagainya. Sebentar Pak Gus, kalau bicara masalah keberhasilan ya, kalau di Langsa Barat, di khususnya Desa Telaga 7, itu yang notabene tadi pulau kecil, otomatis mereka kalau untuk sanitasi lingkungan itu kurang sekali ya. Jadi buang sampah ke laut, kemudian ketika laut pasang, sampahnya dikembalikan ke darat, dan ketika surut, sampahnya tetap kembali ke daratan dan tinggal menjadi hal yang tidak nyaman kalau kita berkunjung ke sana. Nah, sekarang insya Allah ya di awal tahun ini kita sudah merancang RKTL untuk kita ajak ibu-ibu PKH, baik itu melalui pertemuan P2K2 atau nanti kita sedang dicoba buatkan mungkin modul sederhana tentang pengelolaan sampah, yaitu bagaimana cara mengklasifikasi sampah dulu, sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, kemudian yang organik mungkin gampang ya, bisa diurai oleh mikroorganisme, sedangkan yang sampah plastik mungkin yang lebih gampang itu mungkin akan kita coba buatkan eco-brick dulu. Nah, dari eco-brick itu nanti bisa jadi diolah jadi furniture dan sebagainya. Mohon doanya ini semoga masyarakatnya juga semangat gitu ya dengan adanya bantuan PKH. Kemudian kalau ada juga hambatan di sana mungkin sinyal ya susah. Nah, jadi kalau seandainya ada kegiatan pulau ya. Iya. Seberang pulau ya. Kalau ada kegiatan yang mengharuskan kita online ataupun pakai aplikasi dan sebagainya itu harus gimana ya? Lomba-lomba sama sinyal gitu. Nah, mungkin cuma bisa di satu titik karena di sana kan ada wifi ya, untuk kantor desanya ada wifi. Mungkin kita cuma di situ yang bisa standby. Kalau misalnya kita mau home visit one by one ke rumah itu mungkin susah, nggak bisa, malahan sama sekali nggak bisa, hilang sinyalnya. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang lebih menarik lagi ya. Dari Ibu Asma tadi tentang pengolahan sampah itu di Langsa Timur ada sebagian desa. Di satu desa itu masyarakat desa itu termasuk KPM kita, mereka ada pengutipan sampah. Nah, yang diinstruksikan oleh perangkat desa atau pimpinan desa tersebut. Jadi ketika ada masyarakat yang mengumpulkan sampah itu dibayar. Itu alhamdulillah banyak terlibat dari KPM kita, sehingga untuk sampah-sampah yang ada di situ pun berkurang, bahkan kita bilang hampir tidak ada karena sering dikutip karena mereka dibayar gitu. Jadi itu termasuk salah satu kegiatan yang bisa dicontoh sebenarnya kan, dari hal terkecil ya. Mungkin itu aja. Luar biasa sahabat sosial, ini rekan-rekan kita ya, pendamping PKH Kota Langsa, yang di Kota Langsa itu terdiri dari 5 kecamatan ya, ada Kecamatan Langsa Kota, ada Kecamatan Langsa Timur, ada Kecamatan Langsa Barat, ada Kecamatan Langsa Baru, dan Kecamatan Langsa Lama. Ada 5 kecamatan. Dari berbagai cerita teman-teman ya, di sini dapat kita ambil sebuah gambaran bahwa seyogyanya sebagai pendamping PKH Kota Langsa memang bukan hanya sebatas mengurusi hal-hal yang bersifat tadi pendataan ya, sesuai dengan apa yang menjadi kita katakan sebagai pedoman juknis ya, atau ini kita tupoksinya begitu maksudnya. Nah, melainkan adalah bagaimana sebagai pendamping PKH, terutama kawan-kawan ini juga sudah sangat luar biasa merubah mindset, pola pikir masyarakat yang memangnya tadi kita katakan tidak terfikirkan atau bahkan sama sekali mereka belum pernah diberikan semacam pencerahan seperti itu dah. Dan seyogyanya sebagai pendamping PKH kita menjadi mentor sekaligus motivator buat mereka agar hal-hal yang kecil tapi itu dapat membawa dampak yang sangat luar biasa tentunya, baik dalam kesehatan, baik dalam bidang tadi kita katakan lingkungan hidup yang mesti harus kita lestarikan, apalagi mengenai sampah tadi ya Ibu ya. Juga tadi bagaimana Pak Hendra menyampaikan mengelola tentang keuangan yang baik
mengetahui mana kebutuhan, mana perbedaan keinginan. Nah, ini cukup sangat dipandang penting karena memang pada umumnya masyarakat kita bukan hanya di Kota Langsa, secara universal di Indonesia itu juga gagal dalam memahami mana hal yang paling penting untuk didahulukan di dalam hidup, apakah memenuhi kebutuhan atau keinginan. Tentunya kebutuhan dulu, karena kalau kebutuhan ini Pak Hendra akan mengganggu kelangsungan kehidupan ya. Nah, kalau keinginan ini sama seperti kalimat kaya nih Bu Intan. Artinya apa? Nggak ada batasannya terus. Kalau udah ingin satu, ingin lagi yang lain. Udah sampai ingin yang lain itu, ingin lagi yang lainnya lagi. Nah, inilah hal yang mesti harus kita pahami bersama. Saya rasa ini perbincangan hari ini ya dengan sahabat sosial, tentunya di channel YouTube Linjam Sos ya. Ini bilang aja ada hutan lindung, ada hutan mangrove. Oh iya iya. Balai Juang. Benar sekali. Barangkali teman-teman yang di luar daerah Kota Langsa, ya, sahabat sosial sekalian, ingin berkunjung di Kota Langsa yang asri ini sangat luar biasa. Kita bisa melihat alam-alam sekitar ini, terutama sekali yang sudah memang dibangun oleh Pemko setempat ini, ya, untuk wilayah-wilayah tempat apa ini? Wisata ya. Wisata. Kita ada wisata apa aja? Hutan Hutan lindung ya, lindung. hutan lindung, Hutan mangrove, hutan mangrove, Pelabuhan, juga ada pelabuhan Kota Langsa, kebun buah, Balai Juang, museum di sini juga ada nih di depan kantor pos ya, karena memang ini pusat kota wilayahnya. Juga ada Taman Krung yang baru saja dibangun oleh Pemko setempat di sini, dan ini juga adalah merupakan gagasan dari Pemko setempat untuk menciptakan suasana yang sifatnya baik itu hiburan dan keenakan lah secara emosional seperti itu, suasana hati membahagiakan buat masyarakat Kota Langsa tentunya. Jadi walaupun Kota Langsa ini kecil, tapi ini sangat berpotensi untuk ketenangan batin seperti itu, dan juga insya Allah dengan yang kecil kita bisa membawa hal yang besar. Artinya banyak gagasan-gagasan yang memang harus dihidupkan depannya untuk merubah mindset-mindset yang dirasa masih perlu untuk kita benahi seperti itu. Itu dari kami ya, Bu Intan. Terima kasih Bu Asma, juga Pak Hendra, ya, juga saya sendiri sebagai pendamping PKH Kota Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Agus Salim. Dalam hal ini mengucapkan semoga selamat berbahagia semuanya untuk kita, untuk menata hati, menata pikiran, juga menata hidup ya, waktu ke waktu untuk yang akan datang lebih baik lagi tentunya dari yang hari ini. Apalagi ini momen tahun baru ya, tentunya Semangat kita baru, udah semangat baru. baru, hal-hal yang baru semuanya ada di tahun ini tentunya, dan meninggalkan hal-hal yang nggak bagus di tahun yang akan lalu. Itu aja. Salam PKH Kota Langsa ya. Langsa kita semua. Ya, kami dari PKH Kota Langsa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nanggro, anu Nanggro.